Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor ya. Kali ini kita coba review kondisi market terkini ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan ISG masih so far masih trend up ya. Kalau kita lihat masih luar biasa ya pergerakannya, masih belum ada tanda-tanda ya mau untuk patah tren, masih dalam momentum tren yang sangat-sangat luar biasa ya. Untuk ISG terdekat sih masih sama ya. Dia mau mencoba all time high lagi ya. 8.068 sampai 8.100-an lah ya, ISG gitu. Masih so far oke ya. Kemungkinan sih masih akan membuat new high kalau dia keluar lagi ya, buat new high minggu depan ke 8.100 san ya, gitu sampai 8.200 lah ya. Nah, namun ya yang harus kita waspadai ini tiba-tiba ya rupiah ya lagi melemah ya. Ini tiba-tiba ya, saya sih belum cek ya faktornya. Kayaknya ada sesuatu nih rupiah yang tiba-tiba ini ya melemah, tapi masih dalam taraf oke lah ya, di dalam tahapan oke so far. Tapi bahaya kalau dia break 16.584 ya, takutnya balik lagi ke 16.600-an ya, karena biasanya rupiah dengan ISG suka berkorelasi negatif ya. Ketika rupiahnya melemah biasanya rupiahnya berkorelasi positif ya, rupiahnya melemah ISG juga ikut melemah biasanya. Semoga saja ya untuk rupiah ini masih dalam tahapan wajar lah ya gitu. Tapi harus diwaspadai kalau breakout ini dia takutnya masih melemah ya, naik ke 16.700 gitu. Kemudian kalau kita perhatikan juga bursa Dow Jones ya, setelah namanya setelah Dow Jones setelah penurunan suku bunga ya, tampak sih Dow Jones-nya dari mana nih? Dow SA lah ya. Muncul ya. Kodenya apa, saya jarang lihat pakai ini. Dow Jones apa ya? Dow Wall Street. Ini apa ya? Nah, ini Dow ya masih uptrend juga ya. Dow Jones-nya masih so far situasi global masih oke ya, dalam bulan September ini masih belum ada yang aneh-aneh ya dari Donald Trump ataupun kebijakan global lainnya. Kemudian kalau dari komoditas juga terus all time high ya. Karena memang kalau kita lihat dari China ya, dia lagi menggunakan strategi ekonomi untuk menurunkan dolar, dia borong terus ya. Gold kemungkinan sih sampai akhir tahun gold ini terus membuat all time high ya. Kemarin membuat all time high baru lagi di 3.705 ya untuk goldnya. Makanya tidak heran tahun ini ya kinerja saham-saham gold luar biasa ya untuk kenaikannya, karena emang all time high terus itu untuk reviewnya. Kemudian kalau kita lihat dari secara sektoral ya, secara sektoral indeks di sini kalau kita perhatikan yang lagi outperform ada basic industry ya, kemudian cyclical, energi, kesehatan, non cyclical, industri dan transportasi. Nah, ini yang bisa dilihat untuk pergerakan minggu depan ya. Untuk sektoralnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi flow ISG, asing kemarin ada aksi rebalancing di indeks TSE dan indeks gold ya, yang membuat inflow 1,4 triliun ya. Ini membuat inflow 1,4 triliun. So far masih dalam tahapan oke ya untuk pergerakan flow asing, walaupun sempat dia trading ya, dia masuk di sini kemudian melakukan aksi taking profit di banking ya, kemudian ada masuk lagi flow-nya. So masih oke. Oke, langsung saja kita bahas saham-saham pilihan teman-teman. Pertama Era BMTR. Era masih terpantau dalam demand areanya, memang butuh sentimen ya. Hadirnya iPhone 17 memang masih belum mampu mendongkraknya, tapi so far sekarang dia masih dalam tahapan akumulasi ya. Nah, itu tinggal adu sabar aja kalau di saham-saham model Era ini. Kemudian tadi BMTR karena dia di demand areanya. BMTR masih belum ada ya sentimen. Kalau saham HT lebih better mesin dan kepik ya. Kalau BMTR ini masih kurang ya.
Dia masih konsolidasi aja, masih di bawah MA20-nya. Itu dia untuk ini. Kemudian WG Atla BSBK. WG. Konstruksi belum ya, tapi masih sideways aja sih. WG terpantau di sini masih konsolidasi ya, masih dalam kotak. Range trade-nya itu di range area 71 sampai 82. Kemudian Atla masih di markup ya, masih volatile lah ya. Dimana kalau kita lihat kemarin tiba-tiba narik tinggi habis itu kempes ya, masih enak untuk di trading kan. So far untuk minggu depan resisten 74 sampai 77 yang akan diuji coba lagi. Kemudian BSBK juga sih suka tiba-tiba digoreng dadakan ya. Kayak tahu bulat aja dia. BSBK sekarang masuk ke demand areanya, dia ini emang ya. Biasanya sih nanti suka naik lagi, uji resist ke 92 sampai 95 lagi. Sekarang masih masuk ke demand areanya. Kemudian IMPC uptrend ya. Masih bisa dikawal terus. IMPC uptrend arahnya di 2000 itu untuk IMPC. Kemudian SCMA BWPT. SCMA kemarin dia sempat masuk di akumulasi ya di sini. Waktu kita bahas di sini SCMA. Sekarang sih dia uji lagi ya level resist minggu depannya di level 344 sampai 354. Nah, itu area krusialnya dia. Masih uji coba, masih trend up, masih oke. Kemudian BWPT ya, bau pete. BWPT masih sideways aja ya, masih belum kemana-mana kalau kita lihat pergerakan terakhirnya dalam 1 minggu kemarin. Minggu depan masih sama, dia harus melewatin area 160 untuk lancar perjalanannya ya. Itu dia, so far masih oke. Archie Ratu Wi-Fi. Archie masih uptrend ya. Masih trend up, namun dia masuk ke demand area lagi pas dari akumulasinya. Setelah naik, dia biasanya mendekati dekat-dekat MA20-nya atau demand areanya ini ya. So far masih, secara struktur masih trend up. Biasanya nanti akan uji coba lagi 950-960-nya lah terdekat dulu. Ratu Wi-Fi. Ratu so far masih bagus juga ya, breakout MA20-nya kemarin. Tantangan minggu depan, dia harus uji coba 6.600 sampai level 7.000 ya. Itu yang biasanya krusial momentum untuk diuji coba. So far bagus. Wi-Fi masih sama. Review-reviewnya masih nunggu kejelasan dari Oktober nanti pengumuman yang ini ya, internet itu pelelangan frekuensi ya. Masih oke juga ya, masih dalam tahap demand area akumulasinya. Kalau kita lihat untuk si Wi-Fi ya, minggu depan masih sama, 2740 harus lewat. Kalau lewat mungkin bisa ke area 2820. Raja Bumi Cehek. Raja Nainggolan. Raja masih tertahan di level resist 3070. Nah, itu mungkin diuji coba lagi. Kalau misalkan minggu depan mampu breakout 3070, mungkin view-nya bisa ke 3200-an lagi. Nah, itu dia ya. Itu Raja. Bumi masih sama, sideways aja. Masih enak ATM. Masih di dalam kotak ya, masih sama. View kita minggu lalu. Dia biasanya area-area 100, range tradingnya itu 107, 120-an. Itu aja deh. Masih nggak jauh-jauh beda. Kayak minggu lalu. Karena dari Juli sideways aja. Cehek biasanya kalau untuk ini broker YJ ya yang masuk. Untuk Cehek biasanya sih memasuki area demand area ini sih masih menarik ya. Nah, ini tunggu area sini nih. Kalau dikasih sih biasanya di bawah 190 oke deh. Biasanya nanti suka balik ke 200 ya. Tapi harus hati-hati kalau dia buat breakdown lagi di bawah 183 itu aja jaga supportnya. GJCO kepik. GJCO CBO. GJCO masih trend up, namun momentumnya masih konsolidasi, lagi menunggu sentimen dia. Dia kalau belum lewat 226 masih di dalam kotak ini aja range konsolidasinya minggu depan. Dia harus lewatin dulu buat new high di 226-nya. Kemudian ke PIG. Kepik masih sama ya, review minggu lalu dia masih berada di range trading ini, dia area-area 180 sampai 200-an, masih bolak-balik di area sana. Masih belum berubah view-nya. Insight Pak, Atla mengubah sahamnya jadi Script Plus. Biasanya kalau mengubah Script Plus, dia bisa saja jualan juga ya, gitu. Atla kita cek.
Tergantung ya, dia biasanya jualan kalau ngerubah Sekri Plus. Tapi ini ya Rudi R Sutantara masih pengendalinya ya. So far sih September kemarin beli ya dia Atla, makanya kayaknya ini yang bikin dia naik kemarin ya. Masih oke lah secara bandar molo gitu. Masih oke, masih oke. Non retailnya juga masih. Masih bagus. Atla, dia emang jualan apa gimana? Perasaan pembelian ya. Kalau jualan-jualan, nah baru diwaspadai. Kita cek profile, insider lah. Bagus masih dibeli malah kan. Dia ngerubah script plus masih beli. Masih. Kemudian Pesap, BRPT, MTEK. Pesap. Pesap masuk di main areanya lagi ya. Harusnya sih minggu depan manggung lagi mungkin Mas ya. Ini masih menarik, masih masuk di main areanya lagi. Minggu depan akan uji coba lagi level 560-nya. Sampai 600. BRPT, MTEK BRPT udah unstoppable ya. Nyampe target 3000-nya, bisa akan uji coba lagi 3160, tapi kalau dia nggak berhasil minggu depan break 3160 mungkin istirahat dulu ya, pullback ke area 2700 2800. Skenario-nya mungkin itu. Kalau dia lanjut mungkin ke 3200. Itu ya, masih trend up banget biar PT. TTRO juga ATH soalnya. Kemudian MTEK kemarin juga udah take one ya. Tapi dia masih belum mampu ya untuk breakout. Mungkin minggu depan ini lagi MA20 diuji coba. Kemarin masuk di main areanya, terus 1265 ya. Itu yang menjadi krusial 1265, 1290 lah. Itu yang diuji coba lagi minggu depan. So far masih oke secara struktur chart. Asri seger. Asri udah breakdown ya di bawah MA20, harus hati-hati. Karena dia support kuatnya ada di sini ya, jangan sampai dia breakdown lagi 158. Nah ini krusial, supportnya di 158 ini arahnya diuji coba minggu depan. Waspadai kalau breakdown ya. Seger masih sideways, belum ada pergerakan ya, masih kayak view minggu lalu. Dia kalau belum bertahan di atas 356 masih akan di dalam kotak ini mungkin minggu depan. Krusialnya dia harus lewat 356. MDKA, MDKA masih sama, dia masih belum mampu breakout 2510, itu yang akan diuji coba minggu depan. 2510 inilah krusial resistennya ya, sama 2550. Nah itu dia ya, dia lagi di krusial trend line saat ini. MDKA. Kemudian AMMN dia kemarin habis rebalancing down ya. Biasanya sih secara teori harusnya dia besok Senin ini yang naik ya. Yang BRMS yang dia rebalancing naik biasanya turun. Secara teori harusnya begitu ya. Tapi kalau ternyata tidak, mungkin dia masih uji supportnya lagi di 7,5 ya, sampai 7,325. Tapi kalau ternyata naik, mungkin dia gap up ya. Lihat aja IEP pagi, biasanya sih harusnya yang secara rebalancing biasanya dia yang naik biasanya ya. Tapi kalau skenario naik mungkin ke 8.000 lagi. Dan BBT udah dijawab, masih sideways aja, belum kemana-mana. Antam BRMS. Antam masih bagus, masih masuk ke demand areanya lagi. Masih tertahan di Fibonacci-nya kemarin, harusnya sih masih akan uji coba lagi minggu depan 3.000 berapa yang kemarin belum disampet. Ini 3.600. Nah itu krusialnya. Dia kalau lewat 3.600 mungkin balik lagi 3.700-an, 3.800-an. Masih masuk di main area beli sekarang ini. Antam ya. Bagus. Masih masa juga ATH. Kemudian Antam Muda BRMS. BRMS biasa secara teori harusnya sih dia turun ya. Karena dia gap up 17% menjelang closing. Harusnya sih dia open gap down ke sini biasanya gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin lanjut ke 700. Tapi kalau gap down mungkin merah dia besok. Karena dia rebalancing ini. Tapi secara struktur uptrend banget, masih bagus. FLMC, IMJS. FLMC, apa nih FLMC? FLMC. Ini dia ARA ya, harusnya sih masih mungkin ARA ya. Saya sih nggak ngikutin ya. Falmaco Novoen ya. Karena dia masih ARA begini sih mungkin masih ARA. Kalau dia masih bertahan kayak gini, chartnya ini kan dia tipikal FCA kalau nggak salah mungkin ini. Atau akselerasi ya, saya nggak ikutin. Tapi biasanya kalau sama-sama kayak gini, selama masih ARA sih biasanya masih ARA. Masih, selama beatnya masih bagus. IMJS.
IMJS. IMJS mau masuk ke demand area. Demand areanya biasanya di sini, bisa nunggu-nunggu daerah sini. Biasanya ya. Itu dia untuk IMJS. Tapi sementara sih masih bolak-balik area ini aja trade-nya. Masih konsolidasinya tuh. Demand area, supply area masih di situ aja kayaknya. Untuk IMJS. Antam udah, Pesap udah, SMA udah, Datu udah, Harum. Harum mau menguji MA20. Nah, ini biasanya area-area akumulasinya lagi di dekat MA20. Itu dia Harum. Bisa nungguin di sana dimasuk ke demand areanya. So far masih strukturnya masih oke. LAPD, Pegio LAPD karena ada isu akuisisi ya. Udah lama, maksudnya sih masih naik ya. Arah terdekatnya 250, 280 chartnya. Kalau dia masih arah-arah terus ya, soalnya dia mau diakuisisi kalau nggak salah terakhir. Pegio masuk ke demand area, tapi masih momentumnya masih kurang ya. Tapi harus waspada ya, karena ini di crucial supportnya nih. Dia kalau breakdown 1265 harus hati-hati. Ya, selama dia tidak breakdown mungkin ada take bondnya mungkin minggu depan uji coba ke 1380 sampai 1400 lah. Kalau dia bertahan di atas support 1365-nya. 1265. Nah, itu mungkin ada take bond ke sana ya dekat MA20-nya 1380 1400-an lah. WRG. WRG masuk demand area, dia selama tidak breakdown di bawah 140 masih oke. Biasanya nanti ada take bond ke arah-arah 164 lagi. Waspadai kalau breakdown di bawah 140 ya, itu bahaya deh kalau di bawah 140. Bisa masuk ke demand area 120-an sini lagi ntar, atau 130-an. Itu aja diwaspadai. Support 140. PSKT, PSKT. PSKT masih sideway aja ya, masih belum kemana-mana PSKT. Masih di dalam sini aja ya, dia kalau breakout 122 mungkin ke 130-an, 140. Gitu sih. Sementara masih sideway kalau belum break di sana. Asri udah, mesin SSI ya. Mesin biasanya di bawah 500 enak tuh Alkum aja deh. Oh, dia sekarang masuk di area 520-an lah ya. 520, 50, 30, dia suka dadakan digoreng. Itu mesin ya, sementara so far dia masih dalam fase akum lagi di main area ya. Itu dia kalau mesin. SSI lagi aksi markdown ya. Masih turun dulu dia nih. Nah, itu udah jebol ya kemarin nih kita bahas minggu lalu, dia support kuatnya di 1865 ternyata udah sekarang di bawah 2000 ya. Karena momentumnya masih kurang, sahamnya di atas di bawah MA20. Mungkin masih akan uji coba lagi di main area yang di sini kayaknya ya. Coba lihat. Oh, ini agak kuat di sini di main areanya nih ya. Nah, ya ini di sini kuat nih di main areanya nih. Ya, ini skenario buruknya ya, dia mungkin ke sini nih. Kalau dia tidak bertahan di support MA100-nya ya. Nah, itu di main area kuatnya nih, masuk area sini nih. Nah, ini ya. 1, 2, 3, iya di sini nih. Ya, itu harus hati-hati, masih momentumnya kurang soalnya. Itu dia SSI ya. PNLF, BKSL sedia. PNLF masih sideway aja, masih belum ada pergerakan, sentimen Panin Group masih belum ada ya. PNLF, PNBN masih diem aja, masih nunggu momentum. Dia kalau belum lewat 258 MA20-nya atau 260-nya masih di situ-situ aja deh. Masih konsolidasi. BKSL sedia. BKSL masih sama ya range-nya, dia area-area range tradingnya itu 120 sampai 145 di situ aja masih bolak-balik masih oke ya. Kemudian cedia juga masih oke, udah udah banyak akumnya ya, tapi sementara tantangan kuatnya cedia ini harus lewatin ya new high 1700. Kalau lewat 1700 mungkin bisa possible balik lagi 1800-an ya. Tuh, ini nih sementara ya, dia harus lewat minggu depan 1705, masih di situ areanya. Masih oke akumnya. Selis GMFI. Selis juga masih ya, suka digoreng dadakan. Kemarin tanggal 18 September sempat digoreng naik tinggi, habis itu kempes. Mungkin masih akan gejala yang sama minggu depan, sering terjadi seperti ini, dinaikkan habis itu kempes karena banyak orang scalping aja di sini. Minggu depan masih sama, mungkin akan diuji coba lagi ya, high yang
minggu kemarin tanggal 18, 112, biasanya sih mungkin ke sana ya. Sementara dia masuk ke demand area kalau sekarang. List. Kemudian GMFI, wow, dengar ya. GMFI, kita lihat Garuda Maintenance Aero. GMFI dia arah ya, biasanya sih ada sesuatu mungkin atau digoreng sesaat aja. Kalau arah sih mungkin masih akan arah lagi ya. Itu aja dia ya. Kalau saham-saham yang dia masuk FCA nggak sih? Nah, ya FCA kayaknya. Itu dia GMFI mungkin masih ke 80 ya kalau dia masih bertahan arah gitu. Itu GMFI. Dewa Esa. Dewa. Dewa kalau kita lihat masih konsolidasi masih sama yang saya bilang dia range tradingnya 214 sampai 230-an masih bolak-balik di sana. Namun waspadai ya kalau misalkan dia breakdown area konsolidasi lamanya karena biasanya pergerakannya suka bahaya ya. Kalau terlalu lama konsolidasi dan dia ke bawah, nah itu juga sedikit bahaya ya. Waspadai kalau dia breakdown di bawah 210. Nah itu ya. Di bawah 210 itu bahaya deh. Karena bisa saja ke bawah ya. Karena kalau lama konsolidasi itu dia bisa ada dua kondisi ya. Kalau konsolidasinya ke bawah atau konsolidasinya dia breakout ke atas. Nah itu ya. Nah ini dia lagi di krusial ke bawah soalnya. Harus hati-hati. Sementara masih di sana konsolidasinya. Kemudian Vanessa. Esa masih oke ya, masih ada Big Aku, masih asingnya masih oke juga. Dia masih masuk demand area di sini ya. Biasanya sih di bawah 600 kayaknya agak susah sekarang di bawah 600 ya. Ini udah masuk ke demand areanya lagi. Namun tantangan ESA ini dia harus lewat 700. Itu krusial resisten yang dari Juni belum belum di break. Nah, itu krusial ke depannya dia harus break 700 lancar deh biasanya. Ini ADI Goto ini deh. ADI. ADI masih konsolidasi saja ya, belum kemana-mana karena sentimen untuk batu bara masih belum banyak. ADI masih dia kalau belum lewat 7.200, 7.400 masih di dalam kotak ini saja ya. Karena sejak Juli dia belum kemana-mana ini. Konsolidasi lebar. Nah, itu dia ADI ya. Belum ada sentimen deh. Goto Unilever. Goto juga sama masih 50-an, masih area-area akumnya. Tapi belum kemana-mana juga. Masih di sini-sini aja ya. Gitu. Namun memang secara apa namanya secara foreign flow emang lagi keluar ya. Makanya yang ngebuat susah untuk naik banyak ya. Paling mentok dia 60-an deh. Itu aja bolak-baliknya nih. Gak bisa berharap banyak di Goto. Itu ya dia ada sentimen yang kuat besar baru mungkin. Kemudian Unilever. Unilever juga masih dalam fase-fase reakumulasinya. Namun memang tantangannya dia harus lewat new high yang kemarin minggu lalu di 1770. Nah, itu harus di break. Kalau misalkan dia break, itu possible ke 1800-an lagi. So far masih oke. Okay. Kemudian Inco SMRA pesat. Raja udah tadi. Ntar bisa ditonton ulang di YouTube ya. Inco masih uptrend ya karena kemarin ada kerjasama kalau nggak salah untuk nikel-nikelan makanya itu cukup positif ya untuk Inco masih trend up, banarmologi juga bagus, terdekatnya sih dia akan mencoba untuk membuat new high lagi di 4.300 ke depannya, itu harus diuji coba breakout lagi. Kemudian SMRA pesat udah tadi. SMRA kemungkinan dia masuk ke demand areanya lagi ya. Di sini untuk SMRA masih kurang yang momentum properti walaupun diturunin suku bunga ya, karena memang properti itu terlihat dari penjualannya ya, yang lagi lesu soalnya. Penjualannya Pak Ani juga lesu, SMRA gitu, karena memang lagi industri properti belum butuh belum banyak stimulus. Biasanya properti bukan hanya suku bunga ya, kalau dia biasanya kalau ada kayak relaksasi apa gitu ya, nah itu biasanya dia yang kuat naiknya ya. Kalau sekarang sih masih belum banyak gerak, makanya walaupun suku bunga Indonesia udah 3 kali turun, tapi dampaknya ke sektor properti belum ada flow-nya, belum ada ini ya dari sisi pergerakan harga, semua properti hampir di situ-situ aja ya, belum ada yang strong uptrend banget. Itu dia sementara masih bolak-balik area 470 sampai 424. Kemudian BBTN buka. BBTN kemungkinan dia kalau ini mengejar gap-nya sedikit ya. Kalau misalkan ada koreksi, biasanya sih dia mungkin possible bisa nutup gap-nya dulu dia nih. Karena ini dekat ya.
di 12.90 common gap-nya nih. Kalau dia misalkan skenario-nya belum nutup minggu depan, mungkin masih akan konsolidasi di range ini juga ya. Itu dia masih untuk view BBTN. Dan Bufa kemarin koreksi sehat dulu, habis naik banyak ya sampai arah. Nah ini Bufa so far masih oke. Terdekat sih mungkin kalau misalkan mau buyback dia masuk demand area sini lah ya, dalam kotak ini. Masih oke, masih trend up. WIDG udah, WiFi udah, Raja udah, energi belum, Ratu udah, brand tepi ya belum ya? Wah, ini diborong ya. Oke, kita cek. Energi masih sama, sideway lebar aja ya, tapi so far dalam struktur masih trend up. Dia mencoba untuk lewat 670 lagi ya, kalau lewat mungkin ke 700 bisa. Toba juga masih uptrend. Ya, masuk kemarin demand areanya di sini, pas ya waktu saya bilang minggu lalu, masuk dia kemarin tanggal 16, habis itu naik, habis itu ada koreksi lagi ya. Minggu depan masih sama, dia akan uji coba lagi 1400, itu emang area-area yang masih krusial harus dilewatin. Kemudian Arto masih trend up, masih kemarin momentum break MA20-nya, namun tantangan minggu depan dia belum berhasil lewat 2310. Nah, minggu depan mungkin akan uji coba itu lagi, ketika breakout 2310 mungkin bisa melanjutkan kenaikan ke 2400 dengan asumsi break 2310-nya. Kemudian brand dan tepi ya. Brand masih so far trend up ya, masih dalam masuk demand areanya. Brand tantangannya kemarin dia masih belum mampu breakout 9.200, mungkin itu yang akan diuji coba. Kalau misalkan skenario-nya breakout 9.200, mungkin terbuka lebar ke 9.400-an lagi sampai 9.600-an. Kalau dia mampu break minggu depan. Kemudian tepi masih sideway aja sih, belum kemana-mana ya. Karena yang masih di garap proyeknya, kalau nggak salah PTLO, BLPT, brand ya. Masih masuk demand areanya, belum kemana-mana karena dia udah mission complete, tidak ada lagi yang dikejar, udah masuk MSCI, FTSE, jadi biasanya cuma di maintain aja, cuma di situ-situ aja biasanya geraknya sampai akhir tahun, nggak banyak, kecuali ada aksi korporasi lain mungkin baru bisa banyak. Sementara dia masih di bawah MA20, momentumnya masih kurang, ya mungkin dia bisa balik lagi masuk ke demand area, tapi selama dia tidak breakout 8.300, mungkin masih belum kemana-mana, tapi kalau misalkan breakout 8.300 mungkin bisa ke 8,5 dulu. Memang udah nggak terlalu banyak kepentingan ya. MSTI ada akumulasi transaksi DX Pak, apakah bisa entry MTSI? Kita lihat. Tergantung ya sentimennya apa dulu ya MTSI. Cek apa tadi apa tadi MSTI, sorry. MSTI kebalik ya, MSTI. Saham apa nih? Mater System Import sama ya. Nah, ini sih saham crossing ya, agak kurang deh. Kelihatan dari volumenya rame-rame ya, ini sih cuma ngejar algoritma asing aja dia nih ya. Kalau ini pasti kelihatan akumulasi karena dia saham crossing, jadi agak kurang sih ya kalau untuk momentum. Dan juga dia masih di bawah MA20, dia kalau belum breakout melewati 1585 sih agak kurang. Kelihatan di sini volumenya rame-rame, asingnya masuk, ini algoritma asing biasanya ini buat untuk dia apa namanya exit ya, bandar lokalnya biasanya. Karena MSTI ini juga bukan punya Konglo kayaknya, kecuali kalau Konglo ya gitu. Itu dia ya, belum kemana-mana, belum banyak sentimen MSTI. Mungkin dia crossing ya, coba kita lihat DX, benar ya DX. Tapi dia kan crossing sama nih, coba lihat awal September. DX beli 8M, 326M, ini crossing aja dia. DX beli 8M, tapi ini jumlah juga hampir 8M, jadi dia tuker-tuker barang aja, nggak kemana-mana deh. Itu dia, saham-saham crossing pasti kelihatan akumulasi, jadi tapi dia nggak kemana-mana, sama kayak BANK gitu. Ayam itu udah kayak running trade bang, gokil, siap. Running bang. Ya nih pertanyaannya masih banyak ya, 40 lagi ya, gokil, masih tersisa 30 menit, kita coba bahas semua. SSI udah, MRAT, oke, merat juga masih kurang momentumnya ya, masih di bawah MA20. Dia kalau belum lewat-lewat MA20 biasanya sih masih kurang ya, masih belum banyak bergerak. Kemungkinan minggu depan proyeksinya masih sama dalam kotak ini ya. Tapi kalau misalkan dia break MA20 baru dia oke. Nah, itu dia. Karena sebuah saham kalau masih di bawah MA20 kurang momentum geraknya. Malah kecenderungan turun.
SMKM ada rumor kayaknya ya. Dia arah ya. Mungkin rumor akuisisi biasa ya. Jadi sih masih akan arah terus selama dia arah karena ini FCA. SMKM. Mungkin arahnya 300 bisa deh. SMKM. Kayaknya mau akuisisi kali ya. Sekarang lagi zaman akuisisi. Aman. Aman kemarin naiknya arah. Harusnya sih gap up ya. Kemarin banyak scalper ya, CP, XL, MG. Mungkin gap up ya. Aman kemarin arah. Mungkin akan gap up 180, 190-an lah ya. Nah, itu deh. Karena dia arah kemarin ya. Kita lihat posisi bidnya. Dia lengket nggak tuh. Aman. Aman. Soalnya banyak yang scalper semua ya. Oh iya, mungkin arah-arahnya ke sana kalau dia uji coba. 180, 190. Kalau dia IEP-nya gap up ya. IRSX dia kemarin udah akuisisi ya di keterbukaan. Tapi kemarin sempat ini ya. Oh, dia baru buka lagi kayaknya FCA ya. Sempat turun habis itu naik lagi. So far masih uptrend ya. Wah, buset ya dari 40 ya ke 200 sudah kenyang banget tuh. Saham akuisisi FCA. Mungkin ke 280 lagi kalau dia arah ya. 280 300 mungkin. Kalau dia masih terus naik. Apalagi banyak udah scalper yang masuk mana. Harusnya sih arahnya ke sana dulu. Sudah terdengar suaranya oke, RC udah, BRMS udah, NRCA betek. Seperti penjelasan saya minggu lalu ya, betek. Kalau bisa beli silahkan beli, pasti jaminan beggar. Minggu lalu saya udah ngomong ya, saham FCA ini beggar berapa berarti? 245. Minggu lalu di 20, sekarang 33, mungkin minggu depan udah kita bahas kalau kompor 50-an. Beli aja pasti beggar. Dia kayaknya mau keluar FCA nih, dia harus stay di atas 50 selama 3 bulan. Sampai nanti ya kayaknya akhir November. Beli aja tapi susah dapatnya, harus pakai OLT non retail. Kemudian NRCA. Ini jaminan beggar nih. Kayaknya akuisisi ya. NRCA masuk ke demand areanya lagi. NRCA ya, terdekat sih dia akan uji coba lagi ke level resisten ini ya. Kalau dia misalkan nggak breakdown di bawah 900, mungkin dia masih akan uji coba lagi ke 1000-nya. Itu dia sementara NRCA. BSBK udah, infokan Pak, nanti NRCA-nya udah. Pawon juga sama ya, karena emang sentimen properti nggak kemana-mana sama properti ini. Banyak belum bergerak, masih di dalam kotak ini aja. Pawon juga sama, pergerakannya dia masih selamat tidak di bawah MA20 374-nya, mungkin uji coba lagi 400-nya. Di situ aja masih. Karena masih kurang properti flow-nya. Pani dia nunggu Oktober, mungkin masih konsol, dia nunggu harga rek isunya Oktober. Mungkin konsolidasi dia biasanya. Apalagi kemarin yang udah buang-buang, kalau kita lihat seminggu kemarin, ya apalagi yang ngebuang LG, YU, AK ya, broker-broker yang bisa dipakai naikin. Sekarang sih so far dia masih demand area, tapi belum banyak sentimen aja. Dia nunggu Oktober kayaknya ya. Ini sekarang di demand area emang. Dan krusial di MA200-nya, nah itu dia ya. Ini kalau breakdown di bawah MA200 harus hati-hati ya. Dia kemarin ada low di 13.000, jangan sampai breakdown. Karena kalau dia breakdown mungkin bisa ke bawah dulu ya, ke 12 ribuan. Nah itu diwaspadai, 13.000 support kuat. Pani. IPO emas Selasa, semoga saja ARA ya, bertahan. Kalau enggak bertahan ARA tinggal dicuan bungkus atau TP bertahap, itu aja. Nanti lihat hari Selasa. Semoga aja lengket sehari arahnya ya, terus besok naik lagi gitu. Brand udah, BBTN udah, Petro belum. Oke. Energi udah, kita tinggal tonton ulang di YouTube ya. Kita saya upload. PTRO masih uptrend juga 5.000 kemarin all time high ya. Kalau all time high kita harus memakai Fibonacci. Kemarin berapa high-nya di sini ya? Set. Nah, ini udah mau nyampe terdekat ya. Dia kalau masih melanjutkan kenaikan, mungkin arahnya 66.000. Tapi kalau dia ada koreksi, mungkin arahnya ke sini dulu ya. Koreksi dulu. Habis itu baru ke 6.000. Nah, itu dia. Arah Fibonacci-nya sih 6.000. Harusnya sih kena ya, tapi nggak tahu Septembernya atau Oktober. Entah. Dalam tahap akumnya sih bagus banget. Dari sini akum terus ya. Oh, bagus ya. Uptrend. Energi udah, Humi Kija, Bufa udah, Humi Kija belum?
Humi, nah ini udah patah MA20-nya, harus hati-hati karena di breakdown di bawah MA20, biasanya momentumnya kurang sebuah saham kalau bergerak di bawah MA20. Jangan sampai dia membuat new low di bawah 150 130. Nah itu ya. Waspadai kalau dia breakdown di bawah 130, mungkin possible dia bisa nutup gap dulu ke sini. Kalau misalkan skenario-nya ya, karena dia ada gap di bawah sini, common gap waktu dia euforia kemarin. Kalau dia breakdown di bawah 130, mungkin skenario-nya nutup gap 108 mungkin bisa di masa depan. Itu dia. Waspadain ya, 130 support kuat. Kija. Kija belum kemana-mana saham repo ini ya, kawasan industri repo. Volumenya seperti sisir. Belum ada sentimen, belum kemana-mana, masih sideways aja, tapi sekarang masuk demand area, tapi cuma repo aja, tukar-tukar barang aja sih. Rugi waktu sih biasanya. Ini namanya saham-saham repo, volumenya seperti sisir ya. Itu pasti jenuh nih kalau megang kayak gini sahamnya karena belum ada sentimen dan dia juga repo oper barang semua ya, beli 30M jual 30M, cuma pindah kantong kiri kantong kanan, nggak kemana-mana. Kija dari dulu gitu. Lupa udah Humi udah brand udah PTPS Inet belum. Oke, PTPS Pulau Subur, apakah sesubur sahamnya? PTPS so far masih di krusial MA20-nya, dalam struktur masih trend up ya, masih oke. Terdekat sih dia harus lewat dulu 182, mungkin possible bisa ke 190 kalau dia bisa mampu lewat. Kemudian Inet juga sama, dia nunggu wifi, biasanya kalau wifi-nya gerak dia baru ikut gerak. Masih di dalam demand areanya, dia harus lewat MA20 baru lancar di 234, 240 lah. Itu krusial yang harus dilewati minggu depan. CBDK masih nunggu rek isu juga, karena rek isu Pani dipakai beli CBDK, sementara sih masuk ke demand area, biasanya sih akan lama ya sampai nunggu RUPS Oktober, nggak akan kemana-mana, mungkin sideways di sini aja, tapi masuk demand area emang butuh kesabaran lama sekali nih kalau kayak gini, karena transaksinya masih kecil ya. Kalau candle-nya kayak gini nih biasanya prosesnya agak lama nih, mungkin Oktober baru gerak ya, nunggu rek isu Pani dia. Tapi so far oke ya, memang butuh sabar banget. Inet udah, MBMA belum ya? MBMA so far masih oke ya, masih di atas MA20, di atas MA200, kemarin baru break. Mungkin possible dia kalau misalkan mampu breakout 494, 500-an harusnya bisa ya. 500-an. Goto udah, WIRG udah, Cepin BBRM termasuk masih banyak ya. Bentar ya. BBRM sama apa nih? Pelayaran Nasional BBRM. BBRM masih di bawah MA20-nya, tapi dia harus mampu minggu depan lewat 89 baru ke 92. Masih di situ aja deh. Kemudian Cepin Temas. Cepin. Ayam Cepin, oh bagus uptrend ya Cepin. Masih uptrend banget Cepin, bagus. Di atas MA20, di MA200. Terdekat krusialnya kalau mampu lewat 5.100 mungkin next-nya ke 5.300. Itu dulu terdekatnya. Ini sih kayaknya mau bentuk kayak pola double bottom ya, atau cup and handle. Nah, itu deh. Kemudian Temas ya, belum Temas pelayaran juga ya, Temas masih belum ada sentimen, pelayaran Temas, SMDR, Bull biasanya sih kalau belum ada sentimen terkait ini ya perkapalan biasanya sih nggak kemana-mana ya, karena anginnya belum ke sana, masih akan sideways aja di dalam kotak ini sampai September Oktober. Itu dia. YPC udah uptrend arahnya 2000, Metel dia harus lewat dulu MA200 krusialnya, dari awal September belum lewat MA200-nya di sini yang garis warna hitam. Dia kalau lewat 610 baru lancar ke 630, 650. Itu dia krusial. Momentumnya ESA udah, BRPT udah, Pawon udah, Toba udah, ESA udah, SSI Cedia udah, Pola Asya belum. Kita tonton ulang di YouTube ya. Pola ya uptrend ya. Apa nih? Dia FCA ya. Pola FCA arah mungkin sih 60-70 bisa ya kalau saham-saham FCA. Asha lagi tren ya, saham-saham FCA. Asha kemarin dia turun terus naik lagi ya. Kalau kita lihat dari awal September coba ya. Masih so far masih ini ya 50-50 lah. Masih oke lah. Mungkin dia uji coba lagi minggu depan 80 lah. Itu dia untuk Asya, masih trend up tapi Pico ya.
Pico. Ini mainan Beldo biasanya. Pico masih uptrend, masih oke. Arahnya sih ke 280. Dua lagi, kalau break 282, 300 mungkin bisa. Pico. Ini BRMS, nah ini kemarin sempat ya BRMS di XO ya, direkomend sama Mas Kris nih. Dari 400-an ya, nge-swing lama luar biasa nih kalau yang tahan ya, sampai yang sabar, karena momentum emas. Selalu saya bilang dari awal Januari, harus punya emiten emas ya. Nah, ini semoga aja IPO emas bisa bagus ya, karena momentum harga emas saat ya. Emas pilih ada berapa kali ya, sekali aja semoga bisa cukup ya, sekali dua kali ya. Lihat nanti aja, kita fokus bereaksi aja. Sekali dua kali cukup lah, karena ini Boy Thohir, beda style sama Om Pepe. Kalau Boy Thohir agak cowboy dia, kalau Om Pepe bisa berjilid gitu. Kalau Boy Thohir agak beda. Harus tahu tipikal sopir Konglo ya. Gitu. Semoga aja sekali dua kali lah ya minimal. Kita berdoakan yang baik. Merat kayaknya udah tadi ya. WRG udah gak sih merat? Coba saya lihat merat. Mustika Ratu ya. WRG udah. Ya sama tadi udah bener ya. Belum kemana-mana merat kalau dia belum break 226 udah tadi saya bahas kan. Di bawah MA20 energi udah kita tonton ulang. Gepra, ini Gepra belum nih. Gepra, GPRA. GPRA dia saham crossing juga ya ini belum kemana-mana tapi secara struktur trend up terdekat sih dia lewat 157 mungkin possible 164 lah. Tantangannya 157 ya. Tapi secara struktur chart uptrend aja deh. Itu dia ini silakan teman-teman ya untuk yang XO Cleo. Celio. Air minum ya. Celio juga belum kemana-mana, flow-nya masih downtrend, masih distribusi. Dia di crucial support nih ya, Cleo air minum nih. Kayaknya belum di maintain ya sama Pak Hermanto. Waspadain dia jangan sampai di bawah 458 itu ya Cleo. Support kuatnya 458, 460 lah ya. Nah itu dia. Belum kemana-mana karena belum ada sentimen ya. Flow-nya juga masih distribusi. Cleo, itu dia ya. Raja udah tadi udah. BRPT PTRO udah. Nanti tinggal tonton ulang ya Bu Sari atau Pak Sari S ya. Bufa udah. Apex belum. IRSX udah. Ntar tonton ulang di YouTube. Apex dia di crucial support MA200 jangan sampai breakdown di bawah 117. Kayak kemarin ada gap tipis di sini ya. 100 berapa di 17. Kemarin dia low-nya 118. Nah, mungkin 117 tutup dulu gapnya dikit ya. Karena dia tinggal satu tick aja nih. Harusnya sih bisa ditutup nih. Habis itu dia kalau mampu lewat 120 lagi, sorry MA20-nya 124, mungkin possible ke 130. Dengan asumsi dia lewat 124. BBRM Thomas udah. Tadi dibahas perkapalan masih kurang momentumnya ya. Karena kita harus lihat story arah angin. Jangan sampai lagi musim mangga kita jualan duren ya. Nanti nggak laku durennya. Lagi belum ada momentum di perkapalan saya lihat ya. Masih belum ada kebijakan pemerintah dari global makroekonomi. Jadi SMDR, Temas, semua perkapalan belum kemana-mana. Cenderung konsolidasi sideways aja. Itu dia ya. Keras. Oke, keras. Apakah sekeras sahamnya? Krakatau Steel. Keras masih trend up, masih oke, masih momentumnya uptrend. Biasanya AT ini dia ada 3 ya lagi maintain. PTPP Adi keras, dia biasanya itu broker yang buat untuk memaintain di BUMN 3 itu ya. Adi, PTPP keras. Nah itu lihat aja AT-nya pasti dia kalau lagi selama masih di dalam biasanya sih masih di maintain. Untuk terdekat masih sama keras ini 324 sampai level 330 yang akan diuji coba. PTPP ya, PTPP juga sama ya. Kemarin dia lolos dari PKPU ya, kemarin ada yang coba gugat ya, tapi dia lolos. So far masih aman untuk prospeknya ya. AT juga masih sama ya, masih akum, masih bagus. Terdekat sih minggu depan dia harus lewat 436. Kalau mampu lewat 436 mungkin possible 450 ya. Ya itu dia. 450-an lah. Masih trend up, masih di atas MA20, MA200 masih oke. AT kan benar ya. 3 saham itu yang sejauh ini BUMN konstruksi yang lagi di maintain aja. Saya nggak tahu siapa ya pada Nantara ya. Kita tidak tahu. INDF, INDF, Indomie. ICBP ya Indomie ya kalau INDF makanannya ya. 7.900 sampai 8.000 mungkin diuji coba minggu depan masih mencoba breakout MA20-nya.
mungkin arahnya ke 8.000 dulu lah. VKTR Atla udah, VKTR masih uptrend ya, lagi digoreng nih saham Bakri ini ya. Dia penyedia bus Transjakarta ya kalau nggak salah, yang listriknya ya. Kan lagi masih kerjasama ini, kemarin breakout MA20 MA200-nya masih so far trend up. Minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi 180-an ya. Tapi kalau ternyata dia ada pullback, mungkin dia akan turun lagi ke sini ya, ke demand areanya. Mungkin ke arah sini dulu dia nih. Pullback ya, karena ini bentuk apa namanya, candle pembalikan arah ya, gitu, shooting star. Ya, ini hammer terbalik ya, gitu pinbarnya. Kemudian MDKA udah, Antam udah, Sesia udah. Antam bagus, tahap akum aja tuh. Emas lagi ATH. Lebih bagus Antam ya dibanding MDKA secara ini flow big money ya, atau bandarmologinya. SLC belum. SLC masih konsolidasi juga, ini masuk ke demand areanya, namun waspadai dia lagi di support soalnya nih. Waspadain jangan sampai breakdown di bawah 90 lah ya. Jaga support kuat 90 untuk ASLC karena dia itu supportnya ini ya, dekat-dekat demand-nya ya. Harus waspadain pokoknya, stop loss ketat 90-nya. Part. Atla udah tadi, udah. Atla masih bagus, Atla. Ownernya kayaknya ada buyback ya. Tadi di keterbukaan informasi atau di Stockbit di insider. Part masuk ke demand areanya lagi nih. Part. Masih oke selama masih di bawah atas MA20-nya. Mungkin masuk ke sini, tapi mungkin momentumnya masih agak slow ya. Masih belum banyak sentimen. STAA, DSNG, CPO ya. Oke, ini mewakili CPO. STAA masih uptrend, bagus banget ya. Masih uptrend CPO ini. TAPG juga kayak TAPG uptrend. Dia kemarin ATH nggak sih? Coba kita lihat. ATH nggak ini? Oh, belum ya. Terdekat sih kalau lewat 1130 mungkin 1200 bisa lah ya. Kalau dia lewat dengan asumsi 1125-nya ya, 1150 1200 lah arah di masa depan. DSNG masuk ke demand areanya lagi. Dia ini DSNG target terdekatnya dia harus lewat lagi, balik di atas MA20 di sekitar 1645, itu krusial, dia harus dilewatin lagi. Ya, so far itu untuk DSNG. SMLE gimana Bang? SMLE kalau kita lihat masih trend up ya, masih digoreng dadakan ya, gokil juga ya gorengan SMLE, masih trend up. Mungkin masih akan, kemarin udah nutup gap di sini ya, 228. Udah nutup gap aman, harusnya sih minggu depan masih mungkin akan uji coba 260-nya ya. 260, 270 lah diuji coba lagi, masih bagus secara struktur chartnya ya. SMLE. Oke, so far itu ya, silahkan. Ada pertanyaan lagi. Masih ada 10 menit ya. Coba saya lihat, udah saya bahas semua ya. Raja, Leo udah, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi 10 menit terakhir. Kalau yang mau bertanya tentang XO, langsung hubungin admin. Udah ya, apa yang belum ya? Udah semua ya, nanti tonton ulang aja. Nah, sambil kita cek-cek juga ya saham-saham Big Akum kemarin ya. Ini kalau belum ada bertanya, saham-saham Big Akum hari Jumat kemarin kita cek dulu nih. Buat untuk teman-teman, kayaknya sih teman-teman bisa cek rokok-rokokan ya minggu depan. Saya melihat juga ini gara-gara kemarin ya, ada sedikit gerakan dari menjelang closing HMSP, kemudian ada gudang garam ya. Gara-gara kemarin Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, dia kemungkinan akan ada relaksasi untuk cukai rokok ya, gitu. Jadi dia mau lagi telusurin ya, mungkin akan ada kebijakan buat untuk angin segar buat rokok ya. Nah, saya bahas sedikit nih rokok-rokokannya. MSP kemarin pas Big Aku bagus banget ya, tanggal 19-nya. Nah, tapi tantangan terkuatnya ini 700 ya, ini MSP. Dia kalau lewat area 700 kemarin nih, 690 ya. Nah, itu dia possible bisa main ke area 700-an kayaknya. MSP bagus kemarin ya, tiba-tiba BK akumulasi menjelang closing, kayaknya mungkin ada sentimen ya terhadap rokok-rokokan. Pegas, oke, Pegas. Koin belum, oke, sip. Pegas dulu ya, Pegas. Pegas masih oke, masih trend up, masih di atas MA20-nya ya, secara struktur masih oke. Ya,
untuk pegas. Terdekat sih dia memang harus lewatin krusial 1800. Nah, itu yang kemarin masih belum berhasil di breakout ya. So far masih trend up, masih oke. Kemudian ADCP ya, ADCP, ADCP. ADCP masih akan menguji coba level demand area MA20-nya ya di sini. Yang penting dia jangan sampai breakdown di bawah 57 lah ya. 5 berapa nih? 58 ya. Jangan sampai di bawah 58. Nah, itu hati-hati ya. Tapi dia kalau misalkan mampu take bond di atas MA20 sih mungkin dia akan uji coba lagi area 6364-nya minggu depan. Itu dulu dilewatin. Kemudian coin. Oke, coin. Join juga masih masuk ke demand areanya lagi di sini ya. Joinnya masuk ke demand areanya ya, join. Nah, itu terdekat sih mungkin masih akan uji coba lagi 2400 sampai 2500 lagi. Untuk join masih oke. Zing LPKR, Zing. Wah, ini kayaknya ada sesuatu ya. Zing, arah-arah terus ya. Kita lihat posisi bidnya nih. Zing. Sih masih mungkin arah berjilid ya. Saya sih belum teliti ya Zing. Ini kayak cukup menarik ya. Thank you yang nanya. Ntar coba saya teliti dulu ya FCA-nya. Zing, saya posisi bidnya agak kurang. Saya dia 50 di kanan ya. Harus hati-hati. Harusnya sih karena MG masih beli ya. MG kemarin beli 800 juta. Harusnya sih dinaikkan dulu ya. Mungkin kalau masih agak arah mungkin ke dia sekarang praksi berapa nih? 46, 50 berarti sekitar kalau di arah 5455 ya, mungkin itu diuji coba minggu depan. Masih uptrend bagus. IMPC udah tadi arahnya ke 2000 udah dibahas ya, 3 kali yang bertanya IMPC kayaknya ini. Ada nanya ya, ini Pak Syarif ya di sebelah ya. Di sebelah Pak Syarif Yudanto ya, ke Jen dan Dos ditanyakan ya, saya jawab aja ya. Ini member XO nanya ke Jen dan Fore dulu ya, Fore. Di sebelah ya, di channel umum Pak Syarif. Fore masuk ke demand areanya emang masih lagi kurang ya, lagi ngantuk nih kopinya ya. Kurang tenaga dia nih Forenya masuk ke demand areanya lagi. Untuk Fore dia akan uji coba lagi minggu depan MA20-nya harus lewat 535 sampai 550 lah ya. Untuk Fore, kemudian IMPC udah FIFA lah, FIFA Bakri ya, mirip-mirip kayak LT. Kalau FIFA sih enak trading ya, saya sih belum dalemin ya. Apakah dia mau akuisisi atau apa FIFA. Tapi terdekat secara struktur chart masih uptrend. Terdekatnya dia harus lewat lagi 46-nya gitu, FIFA. Terakhir Mas, Itich rokok juga ya. Nanti saya bahaskan sekalian rokok lah ya, semua rokok saya bahas ini. Tadi HMSP udah, Gudang Garam udah, ini kemarin dia breakout di sini bagus banget ya, MA20, sekarang breakout lagi MA200. Minggu depan akan uji coba lagi 11.300 sampai 11.675. Kemudian WIM juga masih oke nih kalau nanti sentimen rokok benar terjadi ya. Tapi dari price action sih ada sesuatu ya mungkin. 1055 akan diuji coba lagi minggu depan. Kalau dia break mungkin ke 1100 bisa. Kemudian Itich juga kemarin sempat ini ya nutup gapnya waktu dia kemarin ARA ya, terus gap up. Tadi nutup gapnya mungkin masuk di main areanya lagi di sini. Kalau dia misalkan sektor rokok jalan minggu depan, mungkin dia akan ke-trigger uji coba lagi di level berapa nih? 320 lah ya, 338 lah, itu dia. Saratoga belum beris ya. Oke, masih ada waktu. Kita jawab semua. Saratoga menjelang emas ya. Biasanya sih biasa aja geraknya ya, gitu. Nggak terlalu banyak. Biasanya induknya kalau yang afiliasinya biasanya santai aja. Sama kayak waktu Cedia ya. Cedia listing Tepia justru merah. Nah, emang gitu geraknya ya. Ratu listing Raja merah. Nah, itu emang gitu geraknya. Dimanfaatkan buat SOS ketika listing. Saratoga juga sama, masih masuk demand area. Namun tantangan terdekatnya dia harus melewati 2020 ya. Itu minggu depan yang akan dicoba. Saratoga. Breeze juga belum dibahas ya. Breeze masih di bawah MA20, momentumnya masih kurang. Dia masih di bawah MA20, MA200. Nah, ini harus diuji coba ya. Karena sebuah saham kalau masih di bawah ini, dia pasti kurang momentum geraknya. Ya. Nah, ini tantangan kuatnya Breeze ini di ke depan ya, atau bulan Oktober atau bulan November ya, dia harus mampu breakout 2670 sampai 2730 ya. Itu untuk Breeze. Harus lewat itu dulu ya. 2670, 2730.
So far beri sini, demand areanya di area-area sini ya. Gitu. Masih kurang momentumnya, masih geraknya masih kurang lah ya. BKSL udah bepitch belum? Bepitch. Bepitch juga masih berkonsolidasi di MA20. Tantangan minggu depan harus lewat ini. Minggu depan akan uji coba level 119 sampai 120. Nah, itu harus lewat ya. Kalau belum lewat mungkin akan konsolidasi di range kotak ini. Untuk view geraknya ya. Itu dia. Tantangannya 120, 124 harus lewat. Kemudian Adaro belum ada sentimen juga ya. Belum kemana-mana. Masih enak trading aja karena dia juga keluar MSCI ya. Asing juga nggak banyak yang ngegoreng dia. Pak Boy Tohir juga lagi nggak jaga ya. Lagi fokus emas kayaknya Pak Boy Tohir juga ya. Nah ini nggak kemana-mana Adaro, tapi masuk demand area. Secara flow masih belum banyak bergerak juga ya. Udah masih di bawah MA20 soalnya ya. Nah, ini masih di bawah MA20-nya. Tapi dia sekarang masuk demand area. Paling kalau untuk trading pendek dia paling mentok 1715 lah ya. Kalau belum lewat, mungkin area sana bisa untuk take profit, masih jangka pendek. Tapi kalau lewat mungkin 1740, 1800. Itu masih view-nya ya. Untuk Adaro. Tool City Bang, oke. Tool masih trend up ya, masih di atas MA20-nya. MA 200-nya terdekat sih, namun memang gorengannya suka kempes ya. Tool ini dia tipikal buat untuk trading pendek aja ya, nggak bisa lama-lama karena terlihat dari karakteristiknya banyak shadow atau ekor-ekor di candle-nya, artinya orang cuma scalping aja habis itu didam ya, pump terus didam lagi gitu. Untuk minggu depan terdekat dia akan uji coba 69 sampai 70-an lagi. So far masih oke ya, masih akum juga kemarin Jumat ya. Biasanya sih nanti digoreng dadakan lagi lah itu, tinggal jual. Citizen. Nah, ini mainan teman sebelah ini ya. City ini. Sekarang udah jarang digoreng ya, City. Manchester City ya, City masih secara struktur chart masih trend up, masih di atas MA20, MA200. Untuk tantangan minggu depan dia harus mampu melewati 120, 125 dulu lah ya. Itu dia. So far masih oke. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mungkin ada yang terakhir ya, yang ada yang mengetik nih. Ada kabar Bahri hentikan 190 perusahaan tambang. Gimana tuh Pak? Tambang apa nih ya? Coba nanti di share beritanya ya. Saya belum baca ya. Tambang apa dulu nih ya? Itu. Harus kita cek dulu nih. Emiten yang terkait. Atau kita nanti newsnya langsung kita taruh di ChatGPT ya. Coba dikasih ya Pak Arif. Saya belum baca soalnya. Luck terakhir. Oke, luck. Apa nih? Luck itu biasanya dia suka ngeprank ya, dia narik habis itu di di kempesin ya. Kalau ini sih cocok untuk scalping aja ya, jangka pendek kalau lagi momentumnya ada. Terdekat sih luck ini masih sama 116, diuji coba lagi minggu depan. Oke, itu dulu untuk malam ini. Nanti teman-teman yang terlambat datang ya, nanti tonton ulang di YouTube. Kalau yang mau bertanya untuk join XO, silahkan langsung hubungi admin saja. Oke, paling itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir ya, kalau kita cek dulu nih, saham Big Akum kemarin ya, saya lupa tadi. Saham Big Akum kemarin ada ICBP, ada ITBP, SCMA, Bumi, kemudian ada Buka, MBSS, Inco, APG, BNRI, Wins, Wi-Fi. Nah ini ya, kayaknya Wi-Fi minggu depan mau jalan kali ya. RAM, nah itu bagus nih. Bener nggak sih? Big akumulasi, oh iya benar. Ada RAM, nah itu RAM juga bagus tuh. Kemudian ada Arto, ada BKSL, ESA, JAR, ARA kemarin live, ARA, Antam. Nah ini juga bagus kan Antam. Bagus ya Antam ini sih enak ya. Bagus nih dibeli-beli ini. Jangan sampai nanti kejar 2.700 ya. Area akum soalnya. Ada Cuan, ada Ratu. Nah ini ya. Di XO kemarin kita udah ajak Ratu juga ya dari bawah. Wah, itulah ya HMSP juga itu. Itu untuk pergerakan minggu depan. Semoga bermanfaat. Udah tadi dibahas semuanya ya, Ratu. Terakhir DOS ya, oke DOS ya, dari Pak Syarif tadi. Terakhir ya, saya belum bahaskan ya. DOS sama Kejen ditanya ya. DOS masuk ke demand area, tapi so far masih oke di atas MA 200, MA 20. Mungkin dia masuk ke demand areanya yang di sini ya, di dekat MA 200-nya. Nah, itu dia untuk DOS. Nah, itu dia ya arah-arahnya. Mungkin dia akan uji lagi masuk demand areanya di situ. Nah, ini. Untuk DOS ya. Tapi kalau dia misalkan take bond, mungkin dia masih akan uji coba
191. Kemudian Kejen terakhir ya. Kejen masih uptrend banget, bagus banget Kejennya. Kayaknya ada sesuatu nih akuisisi. Kayaknya rasa-rasanya 350 400 bisa nih. Kalau saham kayak gini markup dan flow-nya bagus, kayaknya ada sesuatu di masa depan. Kayaknya 400 bisa nih. Kalau kayak gini geraknya ya. Apalagi hijau-hijau terus ya. Biasanya ada sesuatu nih. Saya nggak tahu yang udah ikutin soalnya. Kejen tapi bagus banget. Itu dia, thank you semuanya.